Tahapan dan siklus hidup jangkrik. Jangkrik merupakan hewan yang identik muncul pada malam hari. Jangkrik bisa menghasilkan bunyi yang unik. Selain fakta tersebut, siklus hidup jangkrik juga menarik untuk diketahui. Tahapan siklus hidup jangkrik dan penjelasannya akan dijelaskan di dalam video ini. Jangkrik adalah serangga yang termasuk ke dalam filum Arthropoda dan juga kelas Insecta. Selain itu, jangkrik juga termasuk ke dalam ordo Orthoptera dan famili Gryloidea. Serangga yang satu ini masih berkerabat dengan belalang. Terdapat 900 spesies jangkrik yang tersebar di seluruh dunia. Jangkrik juga dapat hidup di berbagai macam habitat, tergantung jenis atau spesies jangkrik tersebut, namun kebanyakan jangkrik hidup di rerumputan dan di semak-semak. Ada juga spesies jangkrik yang hidup di dalam lubang-lubang dangkal di dalam tanah, atau hanya bersembunyi di antara bebatuan atau tumpukan kayu lapuk. Jangkrik memiliki bentuk tubuh mirip seperti belalang, namun bentuk tubuh jangkrik lebih kecil, dan terdapat perbedaan pada bentuk sayapnya. Jangkrik biasanya memiliki bentuk tubuh berwarna hitam atau coklat. Jangkrik juga dikenal sebagai serangga yang bisa menghasilkan bunyi unik. Suara bunyi dari jangkrik-jangkrik tersebut dihasilkan dari kedua sayap jangkrik yang saling bergesekan dengan irama tertentu. Gesekan antara sayap-sayap jangkrik tersebutlah yang menghasilkan bunyi unik tersebut. Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh jangkrik bukan tanpa maksud. Tujuan jangkrik-jangkrik menghasilkan bunyi tersebut adalah untuk menarik perhatian jangkrik betina dan mengusir keberadaan jangkrik jantan lain yang datang di sekitar jangkrik-jangkrik tersebut berada. Jangkrik adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, karena hanya melalui 3 fase, atau tahapan. Tahapan daur hidup jangkrik akan dijelaskan lebih lengkap pada video ini. Tahapan daur hidup jangkrik melalui 3 fase, yaitu fase telur, fase nimfa, dan fase jangkrik dewasa. Daur hidup jangkrik akan dijelaskan lebih lengkap yaitu sebagai berikut. Telur jangkrik. Siklus hidup jangkrik yang pertama adalah telur. Cara berkembang biak jangkrik adalah dengan cara bertelur. Untuk menghasilkan telur, jangkrik betina perlu melakukan perkawinan terlebih dahulu dengan jangkrik jantan. Sebelum melakukan perkawinan, jangkrik-jangkrik jantan akan menghasilkan bunyi dari sayapnya untuk menarik jangkrik betina. Setelah jangkrik-jangkrik tersebut melakukan perkawinan, kemudian jangkrik betina biasanya akan segera bertelur. Dalam proses jangkrik betina bertelur, jangkrik-jangkrik betina akan menggali lubang, lalu induk jangkrik akan meletakkan telurnya pada lubang-lubang di dalam tanah atau di dalam pasir. Tujuan dari si induk jangkrik meletakkan telurnya di dalam tanah adalah agar telur-telur jangkrik tersebut terhindar dari serangan para predator. Telur jangkrik memiliki bentuk lonjong dan berwarna kuning muda. Pada ujung telur jangkrik terdapat tonjolan yang disebut operculum. Operculum berfungsi sebagai jalur untuk nimfa keluar dari telur nantinya, karena tekstur pada telur jangkrik cukup kuat dan keras. Induk jangkrik akan meletakkan telur-telurnya secara berkelompok, dengan jumlah sekitar 5-100 telur. Telur yang semakin tua akan mengalami perubahan warna, menjadi coklat gelap. Telur jangkrik akan menetas sekitar 13-25 hari. Setelah melalui fase telur, maka daur hidup jangkrik tidak sempurna selanjutnya adalah telur akan menetas dan mulai memasuki fase nimfa.
Nimfa jangkrik, yang baru keluar atau menetas dari telur, akan memakan sisa-sisa cairan yang ada pada cangkang kulit telurnya. Setelah cairan yang ada pada cangkang telurnya sudah habis, nimfa jangkrik mulai mencari makanannya sendiri. Nimfa jangkrik akan melalui beberapa kali pergantian kulit. Setiap pergantian kulit yang terjadi pada nimfa jangkrik, tubuh nimfa jangkrik tersebut akan bertambah besar, dan mulai terbentuk, bahkan berubah warna, menjadi agak gelap. Lalu pada pergantian kulit yang keempat, sayap pada nimfa jangkrik mulai tumbuh. Ketika nimfa jangkrik sudah mulai memiliki bentuk tubuh yang sempurna, maka nimfa jangkrik sudah siap memasuki fase jangkrik dewasa. Dalam fase ini, nimfa jangkrik membutuhkan waktu lebih dari 30 hari, sampai jangkrik-jangkrik tersebut memasuki fase jangkrik dewasa. Setelah nimfa jangkrik sudah memiliki bentuk tubuh yang sempurna, maka daur hidup jangkrik akan memasuki fase jangkrik dewasa. Pada fase ini, jangkrik-jangkrik sudah memiliki sayap dan alat reproduksi yang sempurna. Jangkrik dewasa juga memiliki sifat yang agresif. Akibat dari sifat agresifnya tersebut, maka terjadi kanibalisme di antara jangkrik-jangkrik ini. Karena sudah memiliki alat reproduksi yang sempurna, jangkrik-jangkrik jantan dewasa akan melakukan perkawinan dengan jangkrik-jangkrik betina. Akan tetapi, setelah jangkrik-jangkrik melakukan perkawinan, jangkrik jantan akan mati, kemudian dimangsa oleh pasangannya. Setelah jangkrik-jangkrik melakukan perkawinan, maka induk jangkrik akan mulai menghasilkan telur kembali. Kemudian, induk jangkrik akan mati, setelah semua telurnya berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Telur-telur jangkrik yang telah diletakkan di dalam tanah oleh induk jangkrik, akan menetas dengan sendirinya, dan kemudian menghasilkan jangkrik-jangkrik baru.